Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan apa yang ada di dalam buku, ya, di halaman 37. Itu pola-pola dalam bahasa Arab, ya, dari mulai fi'il madi sampai isim zaman, ya. Jadi setiap kata itu dibentuk ke dalam pola-pola yang terbagi dalam 10 bagian. Tapi dari 10 itu yang banyak digunakan dalam Al-Quran itu ada 7, ya. Pertama fi'il madi, ya. Yang kedua fi'il mudhari. Nah, ini ada di halaman 37 itu. Fi'il madi itu apa, ya? Kata kerja yang mengandung makna lampau. Tapi dalam kenyataannya antara fi'il madi dan mudhari itu sering bercampur. Jadi tidak kaku dalam hal penggunaan zaman, ya. Yang jelas itu menunjukkan kata kerja, ya. Dalam Al-Quran sering dimunculkan dua pola ini dalam bentuk yang tidak dibedakan maknanya, ya. Wa kana Allahu alimah, kana itu fi'il madi, ya. Nasoro, yansuru itu juga sering bersamaan, ya, tidak dijelaskan secara letterlek, ya. Kadang-kadang fi'il madi mengandung makna mudhari, tidak harus masa lampau, gitu, ya. Jadi dalam hal makna tidak terlalu ketat, ya. Itu fi'il madi dan fi'il mudhari, ya. Fi'il madi contohnya adalah fataha, ya, di sini fataha. Sedangkan fi'il mudhari itu yaftahu. Jadi atau saya jelaskan dulu yang 10 itu, ya. Pertama fi'il madi. Fi'il madi contohnya fataha. Fi'il mudhari contohnya yaftahu, ya. Sedangkan masdar itu adalah fathun, ya. Fathun. Fi'il amar itu contohnya fatihun, ya. Sedangkan isim fa'il fatihun, ya. Isim maf'ul maftuhun. Fi'il amar itu iftah, nomor 6 itu fi'il amar bunyinya iftah, ya. Kemudian fi'il nahi itu adalah la taftah. Kemudian isim zaman itu maf'alun, polanya maf'alun, itu contohnya adalah maftahun. Dan yang ke-9 adalah isim makan. Isim makan itu menunjukkan tempat, ya. Itu contohnya adalah maftahun. Dan yang ke-10 adalah isim alat. Isim alat contohnya adalah miftahun, ya. Dari segi makna, dari mulai 1 fataha itu artinya membuka. Sedangkan fi'il mudhari'nya membuka juga, ya. Dan masdar itu pembukaan. Jadi bentuk kata benda daripada kata fataha. Membuka berarti pembukaan. Ya, isim fa'il menunjukkan orang atau subjek yang membuka. Ya, fatihun itu artinya pembuka atau yang membuka. Sedangkan maftuhun artinya yang dibuka. Yang dibuka. Dan yang nomor 6 iftah artinya bukalah, gitu. Ya, bukalah. Kemudian fi'il amarnya la taftah, jangan dibuka, ya. Dan yang ke-8 itu isim
zaman itu adalah tempat waktu ya, menunjukkan waktu membuka, maftah, mafatih ya. Yang ke-9 isim makan, itu tempat membuka. Dan yang ke-10 adalah isim alat, itu alat pembuka, sehingga dimaknai sebagai kunci. Miftahin itu kunci ya, miftahu babil jannah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ya, kata fataha itu ada di surat Al-Baqarah 76, itu ada ya, bima fatahallahu alaikum. Nah, jadi Allah membuka sesuatu yang membuka. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya itu ya. Jadi kalau saya tuliskan yang 7 itu ya, ini fi'il madhi. Ya, fi'il mudhari, madi mudhari amar atau masdar ya, masdar, terus isim fa'il. Isim maf'ul, baru fi'il amar ya. Nah ini polanya fa'ala ya. Yaf'ulu. Nah nanti u ini bisa yaf'ulu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu ya. Sedangkan masdar fa'lan. Nah kata fa'lan itu bisa berubah, bisa fa'lun, bisa fa'lin. Nah, isim fa'il fa'ilun, fa'il. Isim maf'ul maf'ulun. Ini fi'il amarnya if'al ya. Contoh kalau dalam fiil yang lain ya, fataha, ya, tahu ya. Ini kemudian fathan ya, fathin ya. Nanti itu ilmu nahu yang ngatur ya. Bunyi akhir itu ilmu nahu. Kalau isim fa'il dari fataha apa? Polanya fatihun. Jadi ini fatihun ya. Isim maf'ul maftuhun ya. Maftuhun ini iftah ya. Fiil yang lain ya, nasoro, nasoro ini papan tulisnya goyang-goyang. Ini jadul ini. Nasoro yansuru, masdarnya apa? Nasran. Isim fa'ilnya nasirun. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim. Nasir ya. Nasir itu penolong. Mansurun ya. Maftuhun. Fiil amarnya karena ini fiil amar itu berdasarkan kepada bunyi di dalam fiil mudhari ya. Jadi kalau ini yaftahu
maka fi'il amarnya iftah. Jadi sama-sama ta. Kalau nasoro yansuru, maka fi'il amarnya di sini unsur. Nah, unsur itu ya. Jadi ini kita menjelaskan ini dulu ya. Apa mencari mana tas? Iya. Waduh, nggak ada yang sawalan nih, sawalan. Saya belum sempat sawalan juga. Iya, ya Pak. Iya, sudah ada. Terima kasih. Maksudnya saya mau ngambil ini. Ini fataha yaftahu, ya. Nasoro yansuru. Ini berpengaruh kepada fi'il amar. Jadi, fataha itu fa'ala fi'il madi itu artinya membuka, menunjuk masa lampau, telah membuka. Yaftahu itu fi'il mudhari, yaf'alu. Di sini yaf'ulu. Sama dengan yansuru. Jadi huruf ain ini fi'il madirnya tidak harus yaf'ulu. Ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'alu. Baik. Yansuru, nasoro, fataha yaftahu fathan. Fahuwa fatihun wadaka maftuhun iftah. Fataha membuka. Fatahallahu, ya. Fatahallahu qulubahum, ada ya. Nah, kata fataha kemudian fi'il mudhari'nya yaftahu. Yaftahu itu membuka juga, dia membuka. Nanti subjeknya itu bisa apa saja. Allah, bisa dia membuka ya. Fathan itu pembukaan. Kalau ada fathan pembukaan berarti di dalam surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Fathu itu bisa pembukaan, bisa kemenangan. Ya, ada kata futuh Mekah. Futuh Mekah itu artinya Mekah dibuka, artinya Mekah diduduki oleh umat Islam, diislamkan, diduduki futuh. Fathan itu masdarnya jamaknya menjadi futuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Fatih itu artinya pembuka. Nah, ini di dalam bahasa Indonesia Fatih menjadi anak buahnya raja yang terdekat. Fatih, Al-Fatih itu juga ya. Fatih itu bisa pahlawan ya. Orang yang membuka, pahlawan, tentara, panglima, jenderal, Fatih. Sedangkan maftuh itu yang dibuka atau yang terbuka ya. Kalau iftah itu artinya bukalah. Allahumma ftah lana abwaba jannatik ya. Nah, kata iftah alifnya di sini minggu lalu saya sudah jelaskan di dalam fi'il amar itu huruf alifnya tidak berbunyi ya. Kalau waftah li abwabal jannah ya, kata fataha. Di sini ada yang di dalam Al-Qur'an Allahumma ftahli abwaba jannatika. Iya, Allahumma ftahli abwaba jannatika. Itu fi'il amar ya. Fi'il amar ada. Jadi yang jelas dari fi'il ya apa kata-kata yang ada di sini. Nah, ini pola ya, pola dalam bahasa Arab. Pola ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti 7. Yang 7 itu fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il nahi itu sebetulnya kebalikan dari ini. Kalau di sini iftah itu artinya bukalah. Kalau fi'il nahi itu jangan engkau buka. Jadi di sini fi'il amar
Di sini la, ada katanya la-nya. La nahi ya. La tapi la disambung dengan fiil mudhari. Oh gitu. Ini la taftah. Ya, la taftah ini fiil amar ya. Ada la-nya. Ini la taf'al. Ya. Ya. Fiil nahi. Oh iya, ini fiil nahi. Fiil nahi ya. Fiil nahi itu melarang. Jadi kalau fiil amar untuk Allah itu artinya doa. Kan fiil amar itu menyuruh Allah, tapi intinya kalau menyuruh Allah artinya berdoa. Ya, berdoa. Kalau fiil nahi juga berdoa kepada Allah supaya tidak diturunkan. Di dalam Al-Quran tuh banyak ya fiil amar maupun fiil nahi. Kata nasoro, nah sama nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur. Di sini la tansur. Ya, la tansur. Itulah bentuk-bentuk kata yang ada di dalam bahasa Arab ya, yang berubah sesuai dengan konteks kalimat ya. Itu kalau bahasa Inggris itu the ya, la itu the ya. Iya, kalau bahasa Inggris ini fiil madinya past tense. Past. Oh ini fiil nahi. Fiil nahi itu not, don't ya, don't help me gitu. La. Jangan menolong. Iya. Jadi di sini nasoro menolong itu apa? Help ya, helped ini past tense. Kalau la tahzan itu jangan menangis. Jangan sedih. La takhaf wa la tahzan. Ya. Takhaf itu di sini la takhaf dari kata khofa, jangan takut. La tahzan, jangan bersedih. Tahzan itu dari kata hazina, ya, la takhaf wa la tahzan. Di sini asara yansuru nasrun minallah wa fathun qarib. Di sini saya sudah menyusun nih kata nasoro itu banyak di dalam Al-Qur'an. Itu Ali Imran ayat 183. Walaqad nasarakumullahu bibadrin. Nah, walaqad nasarakumullah ya. Nasarakumullah itu Allah telah menolong kamu. Nasarakumullah. Jadi ini contohnya di Quran ya. Walaqad ya, nasarakum ya. Nasarakumullah bibadrin. Jadi Allah telah menolong kamu ya. Jadi ke sini hum itu kamu, bibadrin pada perang Badar. Jadi Allah telah menolong kamu pada perang Badar. Itu nasoro. Nasoro hum terus Allah. Nah, yang menjelaskan subjek dari nasoro itu adalah Allah, itu ilmu nahu. Kum itu menjadi objek. Jadi nasoro kumullah. Allah telah menolong kamu. Ya, bibadrin pada perang Badar. Ya, jadi Allah telah menolong kamu. Itu contoh dari kata nasoro. Nasorokumullah. Itu nasoronya itu sesuai dengan maknanya, itu past tense ya. Jadi perang Badar udah berlalu. Jadi Allah telah menolong kamu pada perang Badar ya gitu ya. Itu makna jadi nasoro. Ya, zaman lampau.
kumnya itu sebagai maf'ul bih, objek ya dalam bahasa Arab. Jadi ini objek, Mananya kalian? ya kalian artinya. Kum itu kalian. Objeknya kalian. Ya. Subjeknya adalah Allah. Ya, subjek Allah. Jadi dalam bahasa Indonesia subjek itu didahulukan. Ya, Allah telah menolong kamu. Jadi dalam terjemahan tidak harus sesuai dengan urutan. Kalau itu tergantung kepada kebiasaan bahasa. Nah, sementara dalam bahasa Arab itu predikat itu didahulukan. Predikat, ya. Predikat kan ini kata kerja nasor. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Bahasa Indonesia kan gitu. SOP. Subjek, SPO, ya. Subjek, predikat, objek, ya. Jadi di sini predikatnya Allah, pelaku, ya. Jadi Allah telah menolong kalian, ya. Kum itu kata ganti untuk orang yang banyak. Kalau orangnya satu orang, ka, nasoroka, Allah. Ya, kalau di sini kan kumnya itu kepada orang yang banyak, nasorokumullah. Ya, nanti kum itu bisa diganti dengan berbagai macam kata ganti. Domir ada 14. Ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kum itu salah satu kata ganti dari yang 14 dan di sini sebagai objek. Ya enggak nasor. Ada barakallahuma, ya, atau apa? Yarhamukallah. Nah, yarhamu ka Allah. Sama ya, nasorokumullah. Sekarang kalau yarhamu ini untuk di sini ya. Yarhamukallah. Yarhamu ka, ya. Yarhamuka Allah. Sama. Yarhamukallah, semoga di sini mengandung doa ya. Semoga Allah merahmati kamu. Jadi ka-nya di tengah itu sebagai objek. Baik. Kata yang suruh banyak di sini nasoro itu di dalam kitab Fathur Rahman itu ada sekitar 15 ya kata nasoro ya di Quran itu. Ada nasoro falaula nasorohumul ladina faqad nasorohullahu at-taubah wa nasornahu minal qaumidz zalimin wa nasornahum fakanu ya. Itu kata nasoro. Nah, kata yansuru. Nah, kata yansuru itu tidak selalu mengandung makna yang akan datang atau yang sekarang. Itu present ya. Present, yansuru itu present. Ya, kata biasa. Kadang-kadang in yansurukumullah yansurkum. Itu kan. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah menolong kamu. Ya. Kalau kata Gus Dur, Allah nggak perlu ditolong, itu Gus Dur ya. In yansurkumullah yansurkum, ya. Faman dalladzi yansurukum itu ada di surat Ali Imran. In yansurukum wa yusabbit aqdamakum, itu ada kan, yansurullah wa yusabbit aqdamakum, itu surat Muhammad ya. Jadi di sini ada potongan-potongan ayat yang ada katanya di sini yansur. Faman yansuruna min ba'sillah ya. Di sini ada faman yansuruna ya min ba'sillah. Ya, di sini seperti pertanyaan, man suruna min ba'sillah. Man itu siapa? Siapakah
yansuruna yang menolong kami, min ba'sillah dari bencana yang diberikan Allah. Ba'sun itu artinya keburukan, ya. Man yunsuruna min ba'sillah itu kalau dilihat itu ada di surat Muhammad. Nah, mungkin ada satu orang yang bawa Quran itu supaya kalimatnya lengkap. Faman yansuruna min ba'sillah. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong kami dari bencana yang diberikan Allah. Itu man yansuruna. Nah di sini yansuru itu fiil mudhari. Jadi menolong. Faman yansuruna, tidak ada yang menolong. Na itu di sini menjadi objek. Yang tidak ada yang menolong kami dari bencana yang diberikan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita. Mbak Sina, nah itu juga di sini adalah kata ganti untuk kami, ya, untuk orang pertama jamak. Man yunsuruna min ba'sillah. Itu yang ada, ya. Ada kata man la yansurukum min dunir rahman, ya, tidak ada yang bisa menolong kecuali ar-rahman, Allah. Faman dzalladzi yansurukum, faman yansuruna min ba'sillah, in yansurukum wa yusabbit aqdamakum, ada yusabbit aqdamakum, jadi itu pertolongan Allah. Nah sekarang nasrun minallah, nasrun itu untuk masdar. Jadi ada kata masdar, mata nasrullah, ya, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, itu masdar. Mata nasrullah. Nah, mata itu artinya kapan. Nasrullah pertolongan Allah. Jadi di sini nasrun itu menjadi kata benda dari menolong. Kalau kata kerja menolong, kalau kata benda pertolongan, gitu ya. Bantuan. Nasoro itu bisa membantu, menolong. Tapi kalau nasrun itu artinya pertolongan. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, ya. Ala inna nasrullahi qarib, katanya gitu, ya. Ala ketahuilah inna nasrullahi qarib, ya. Ya. Inna nasrullahi qaribun, ya, dekat. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Nah, yang menentukan ini dhammah bunyinya nasru. Nah, dan di sini inna nasrullah, nasro qarib, yang menentukan bunyi akhir itu adalah ilmu nahu. Ya, ilmu nahu itu artinya menjelaskan posisi kata di dalam kalimat. Kalau di sini mata nasrullah, nasrun itu menjadi subjek. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ya. Ala ketahuilah inna nasrullahi qarib. Jadi kata yang dimulai dengan inna itu harus berbunyi a. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan la ilahu, karena ada an. Inna Muhammadan Rasulullah, ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, jadi setelah kata-kata yang dimulai dengan inna itu biasanya, ya, kebanyakan yang bersambung dengan inna itu berbunyi a. Ya. Innallaha khabirun, innallaha, ya, bukan innallahu, ya. Innallaha khabirun, ya. Innallaha di sini inna nasrallahi qarib, karena ada inna. Nah, kata nasron itu tidak harus selalu nasron, tapi di sini nasro bisa nasru, ya.
Itu yang menentukan ilmu nahwu. Mama gitu gimana? Ada lagi kata nasirun. Fala nasiralahum, fama lahum min quwwatin wala nasir. Ya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, ini nasir. Nasir itu penolong, ya, penolong. Jadi di dalam surat At-Tariq, ya, itu ada fama lahu min quwwatin wala nasir. Wasama'i wat-tariq, wama adraka mat-tariq, an-najmu saqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha haqib. Falyanzurul insan mimma khuliqa mimma indafik. Apalagi itu? Ada kata-kata fama lahu min nasir, ya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, di sini ada kata-kata fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, di sini fama lahu min quwwatin wala nasir, bagi mereka orang kafir di akhirat nanti, ma lahu, tidak ada baginya sebuah kekuatan, dan tidak ada juga bagi dia itu nasir, penolong. Jadi di sini nasir kata penolong. Itu ada di dalam surat At-Tariq. Antum hafal At-Tariq? Itu nasir itu penolong. Tapi dia justru nggak banyak menolong, ya. Kebalikan. Berbahaya. Jadi membahayakan justru, ya, bukan menolong. Itu nasir. Ya. Ini kan huruf la kan masuk, kalau di nama itu masuk ke nasab. Mungkin ada ini apa, huruf nasab tidak bisa merubah isim fa'il atau gimana? Oh, nasirun itu wala nasir kan bisa. Oh, fama lahu min quwwatin. Oh iya ya, wala nasirin, ya. Di Quran ada, ya. Pasti ada. Jadi ada quwwatin wala nasirin, ya. Jadi harus sama karena wawu atop, ya. Mungkin bisa di Qurannya, ya. Cari di Quran. Fama lahu min quwwatin wala nasirin. Hanya ujungnya kan suka dihilangkan, ya, bunyi ujung. Wala nasirin. Di surat At-Tariq, ya, At-Tariq itu ayat 15. Sahabat sering baca At-Tariq itu, Pak. Kenapa? Belakangnya ada Ruwaida. Ruwaida. Wa lahu min quwwati wala nasir. Was-sama'i wat-tariq, ya. Jadi nasirin, ya. Ada di Qur'annya nasirin. Bukan nasirun, ya. Sebab ada min quwwatin, ya. Ada min quwwatin wala, wa ini atof. Jadi harus mengikuti nasirin, mengikuti quwwatin. Kenapa ini ada quwwatin? Karena ada min. Nah, ini ilmu nahwu lagi. Ya, ilmu nahwu. Min quwwatin wala nasir. Ya. Wah, ini udah berbunyi nih. Wala quwwatin wala nasir, ya. Innahu kana mansura, ya. Innahu kana mansura. Nah, di sini, ya. Ini mansur. Dari kata banyak, ya, bahasa jadi nama Nasrullah itu Mansur. Yusuf Mansur. Nah, Mansur itu artinya yang ditolong, ya, yang ditolong atau yang tertolong. Di situ ada di dalam
Surat Al-Isra ayat 33 ya. Innahu kana mansura. Hu-nya itu kepada Allah. Bukan ya. Mansuro itu ditolong. Jadi sebuah kaum ya. Kalau nggak salah di sini surat Al-Isra ya. Ayat 33. Innahu kana mansuro. Jadi ada yang baca Quran, kemudian ada yang terjemahannya, Quran terjemahan. Mansur itu artinya yang ditolong. Mansur. Kalau mardud, jadi kata-kata yang dimulai dengan huruf mim itu bisa jadi dia adalah isim maf'ul. Mansur, mardud itu yang ditolak. Kalau mabrur itu yang diterima. Jadi kata-kata benda yang dimulai dengan mim. Ada ya? Halaman ayat iya. Innahu kana mansuro. Itu nggak tahu itu tentang apa tuh. Yang jelas mansuro itu tertolong. Innahu kana mansuro. Surat Al-Isra ayat 33. Waman kutila ya. Waman kutila madluman. Jadi ini hu-nya itu kepada orang yang mati karena didolimi. Orang yang mati karena didolimi itu dia akan ditolong ya. Dia akan ditolong oleh Allah ya. Jadi orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mati syahid. Kananya itu fi'il madi. Betul, kananya fi'il madi. Dia adalah innahu kana mansura. Enggak, kananya kepada dia. Ya, jadi orang innahu kana mansura, dia itu termasuk orang-orang yang ditolong. Ya, ditolong oleh siapa? Ya, ditolong oleh Allah. Jadi ini tertolong, ditolong, dibantu. Jadi ini ditolong. Oh, ini menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Maftuh itu dibuka. Maftuh dibuka atau terbuka. Mansur itu ditolong atau tertolong. Ada kata-kata mana? Mana itu mencegah ya. Mamnu itu terlarang. Mamnu tadkhin ya, di pengumuman itu mamnu tadkhin artinya dilarang merokok. Mamnu ya. Jadi ada kata mamnu ya. Mamnu, mansur, apalagi maftuh ini kan, maftuh itu dibuka, mansur ditolong, mamnu itu dilarang. Hah? Dari kata mana? Ya. Ini dari kata ini mamnu mansur dari nasoro huruf nin ya. Mamnu dari kata mana'a ya. Maftuh dari fataha. Jadi ini nih. Fataha ya. Jadi mimnya itu tambahan. Mimnya tambahan menunjukkan bahwa itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul, mansur itu tertolong ya, tertolong. Dalam kenyataannya mansur banyak yang nggak tertolong juga. Nasir juga begitu. Nasir itu penolong, tapi dalam kenyataan, iya. Kalau Nasrullah, ada kata Nasrullah kan? Nasrullah Jamaluddin. Iya, Nasrullah. Itu artinya pertolongan Allah. Ya, Nasrullah. Nasrun ini masdar. Ya, masdar. Kalau Nasir itu isim fa'il, pelaku. Kalau isim maf'ul adalah yang dikenai pekerjaan, yang ditolong. Nah, unsur. Nah, sekarang unsur iftah itu fi'il amar, banyak itu di Quran. Yang kata unsur. Ya. Kenapa mansur? Kenapa nggak munsur? Munsur. Enggak. Itu Kan nama orang biasanya pakai doma. Kalau ma itu nama tempat kan? oh enggak, itu mansur nanti itu. Kalau ma itu nanti di mansorun, itu mansor. Kalau isim zaman, isim makan itu mansorun, bukan mansurun.
Ini mansurun, ada wawunya. Isim maf'ul. Kalau nanti isim zaman itu mansor. Ya, mansor. Bukan mansurun, bukan. Isim zaman, isim makan, mansorun ya. Jadi mansur ada wawunya ini. Kalau unsur di Quran tuh banyak ya. Wansurna alal qaumil kafirin. Rabbin surni ya, wansurna alal qaumil kafirin itu di Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah yang terakhir tuh ada kan di surat Al-Baqarah 250. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil alana isran kama hamaltu ala alladziina min qablina. Wansurna alal qaumil kafir. Ya. Fansurna ya, fansurna. Ya, ada fansurna. Ini fa di sini. Oh ya. Ya. Jadi alifnya tetap ada tapi nggak dibaca. Ya, fansurna alal. Unsur itu di situ fansurna. Di sini ro-nya mati ya. Nasirin ya, mansuro ini hidup semua. Innallaha khabiru nasron ya. Jadi di sini wansurna ro-nya mati. Wansurna alal dari sini. Unsur fi'il amar ya. Wansurna alal qaumil kafirin. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini penerapan dari pola-pola yang ada di dalam bahasa Arab. Ada 10 tapi hanya 7 yang banyak digunakan. 7 ya. Nah tentunya ini ilmu sorof itu muncul belakangan setelah Al-Quran itu dulu belum ada ilmu sorof. Tapi karena orang meneliti maka muncullah ilmu sorof. Muncullah pengelompokan kata-kata dan dari situ ada rumus-rumus, pola-pola yang berlaku ya. Ada pertanyaan mungkin Pak Haji. Boleh kayak disimpulin fi'il madi bentuk kata kerja lafal, fi'il mudhari kata kerja sekarang present, masdar kata benda, Betul. Isim fa'il fa'il pelaku. boleh Ya. subjek. Kalau subjek itu nanti dalam posisi kalimat itu bukan subjek, tidak harus menjadi subjek. Iya, pelaku. Subjek atau objek? Pelaku Pelaku. maupun objek. Objek ya yang dikenai pekerjaan. Iya. Boleh disebut objek ya. Objek boleh. Objek. Sebab kalau kita bicara subjek dan objek itu nanti ilmu nahu itu. Fi'il amar kata kerja perintah. Perintah, betul. Fi'il nahi Itu. kata kerja larangan. Larangan, betul. Iya, melarang. Di Quran kan ada la Allahumma ya la apa ya wala la tuhamilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada saya. Itu karena artinya melarang agar Allah tidak melakukan itu. La tuhamilna, janganlah kau bebankan kepada kami. Jadi jangan, ada kata-kata jangan. Kita melarang Allah di situ, tapi intinya doa ya. Bukan kita melarang kepada pembantu, beda kan? Ya? Iya, ini kalau untuk Allah disambungkan dengan kata Allah itu artinya doa. Fi'il amar dan fi'il nahi ini doa, ya. Ini doa. Kalau kita bicara sama anak, sama pembantu itu perintah. Jadi dari bawahan ke atasan itu doa, permintaan. Boleh juga kita kepada atasan kita kan boleh minta, boleh juga melarang gitu. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda ya. Begitu juga kepada Allah juga berbeda. Doa, harapan. Fi'il amar itu kan menyuruh, itu ada harapan. Fi'il nahi juga melarang, tapi ada harapan supaya orang yang di depan kita itu tidak melakukan sesuatu. Ya.
La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau bebankan kepada kami apa-apa yang kita tidak bisa lakukan. Bukan jangan, tapi Bukan. mohon. Iya, ya Allah. Tapi di Quran juga ada. Ya Allah, janganlah kau. Ya kan jangan itu. Janganlah kau bebankan kepada kami. Ya, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu. Jadi fi'il amar itu artinya merintah. Fi'il nahi artinya melarang atau orang supaya tidak melakukan sesuatu. Jadi kita juga kan mengharapkan kepada Allah, janganlah engkau menimpakan. Artinya kan melarang. Gitu ya. Yang jelas itu fi'il nahi itu adalah larangan. Itu nahi. Itu lah. Nah kalau itu larangan karena Allah kepada orang Yahudi, ya, jangan kau gitu. Lah ya fi'il amar, fi'il nahi, fi'il amar sudah ya. Jadi mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan Pak Hasan? Cukup Pak Tomo. Jadi ini yang dibahas di dalam ilmu soraf. Atau Nasrani itu Nasoro aman. Nasoro itu gimana? Iya, Nasoro itu orang-orang yang ditolong sebetulnya. Tadinya. Iya, Nasrani orang-orang yang ditolong. Konsep mereka itu Mungkin ngambil dari bahasa dulu itu. iya bahasa dulu karena itu menjadi Nasoro. Al-Yahud wan Nasoro. Nasoro itu orang-orang yang ditolong sebetulnya. Ya mungkin enggak. Mungkin konsep mereka itu ditolong oleh Yesus. Tapi dalam bahasa itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab tuh sudah ada sebelum Islam ada. Jadi zaman Masehi itu bahasa Arab sudah ada. Jadi kata Nasoro itu sudah ada. Sehingga muncullah kata Nasoro itu adalah di Quran juga kan ada Nasoro. Nasoro itu konsep mereka udah ditolong oleh Yesus hidupnya itu. Begitu. Nasoro. Ya. Ansor, ada kata-kata Ansor. Nasrun, Ansor. Ansor itu para penolong. Bentuk jamak dari kata Nasrun. Man ansori ilallah. Ya, Ansor. Ada yang mengatakan Ansor itu jamak dari Nasir. Ya, Nasir. Jadi para penolong. Man ansori ilallah. Kan ada di kata-kata di dalam surat itu ada dikatakan man ansori ilallah. Siapa yang bisa menolong aku dari Allah, menolong untuk mendapat ridho Allah, ya. Hawariyuna. Man ansori ilallah. Ya. Penolong itu. Ya, jadi Ansor itu jamak dari Nasir, Ansor. Kalau ini Ansor udah menjadi nama ya di Jawa Timur. Utawi. GP Ansor. Ya, bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Arab, tapi banyak juga yang udah maknanya udah berbeda dari makna aslinya. Ya itu biasa ya bahasa itu. Baik, Nasir, Mansur, isim. Jadi ini kata kerja ini dua ya. Kata kerja. Ini kata benda, ini pelaku, ini yang dikenai pekerjaan. Kalau ini perintah dan ini larangan. Itu aja kesimpulannya. Maf'ul sama dengan penderita. Iya, penderita yang dikenai pekerjaan. Jadi kalau menolong itu pelengkap penderita. Ditolong atau tertolong. Iya. Yang menolong kita, yaitu dengan cara disusun yang rapi kita baca. Jadi kalau yang menolong itu misalkan anta nasirun,
Tapi kalau yang mendapat pertolongan anta mansurun. Anda yang ditolong. Kalau anta nasir, ya. Pantesan Yusuf Mansur ditolong oleh Jokowi ya. Betul. Mansurun itu yang ditolong. Jadi tertolong atau ditolong itu. Maknanya pasif, ya. Jadi ini pasif. Mana? Ini pasif. Ditolong atau tertolong. Kalau ini aktif. Jadi ini ada kaitannya dengan sebetulnya dengan kata kerja, ya. Tapi ini aktif, ini pasif, ya. Penolong ini yang ditolong atau yang tertolong, ya. Terdakwa, ya. Terdakwa lain lagi itu. Makhumun, ya, itu jadi yang maktum, ya. Mafhum. Kalau mafhum itu kan artinya yang udah dipahami. Maklum itu yang diketahui. Jadi maklum itu dari kata alima, kan. Maklum, ya. Berarti asal katanya ini alima, ya, alima, maklum, mafhum dari fahima. Jadi M-nya itu menunjukkan isim maf'ul yang dipahami. Mafhum. Kalau fahim, ana fahim, saya paham, orang yang paham. Tapi mafhum ini orang yang sudah dipahami, gitu, dipahami, gitu. Ya, ini isim maf'ul dan isim fa'il. Sekian dulu ya, mudah-mudahan ya. Baru 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini yang banyak. Kalau yang 3 itu isim zaman, isim makan, isim alat itu jarang penggunaannya. Berarti besok ya Sabtu depan. Boleh besok ya. Seperti mikot itu dari kata waktun. Mikot itu menunjukkan waktu dan menunjukkan tempat. Ya, tepat waktu, ya, kondisi sitkon. Mizan itu timbangan, alat. Jadi nanti di sini nih, mizan. Yang mauzun itu yang ditimbang. Kalau wazin itu orang yang menimbang, ya. Tajir itu orang yang berdagang. Oh, masdar di sini. Dari faza yafuz fauzan, ya. Qala yaqulu qaulan, qaul. Soma yasumu sauman, saum. Itu masdar semua. Jadi tengahnya disukunkan. Qulu qaulan sadida, ya qulu. Al-ajab Pak. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qaulan sadida. Iya, kaulan layyinan. Ya di Quran Fatahah itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna itu fi'il madi. Laka fathan mubina. Fathan masdar. Fathan mubina. Sebuah pembukaan yang jelas. Nah, gitu ya, yang jelas ya. Fatahna kami sudah membuka. Fathan sudah. Idza jaa nasrullah, ya sudah ya. Wal fathan. Jadi ini bisa berubah ya. Yang mengubah itu nanti masuk dalam ilmu nahu. Itu perubahan kata dalam struktur kalimat. Itu masuk dalam ilmu nahu. Kalau ilmu sorof itu perubahan kata yang seperti ini. Ya, berhubungan dengan makna, ada fiil, ada kata kerja, ada kata benda, ada pelaku, ada yang dikenai pekerjaan, ada perintah dan ada larangan. Itu masuk dalam ilmu sorof. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan. Ya, betul. Bikin penasaran mau belajar bahasa Arab. Kalau ini mantus. Ada lagi nanti itu. Mantul, mantap. Betul. Kalau kita nggak belajar bahasa ini, kita nggak ngerti Al-Quran. Iya,
dengan adanya Al-Quran, ilmu nahu dan ilmu sorof menjadi mantep betul. Mantep betul gitu ya. Dari sidada sama sodako. Sodako Sama sidada sama-sama benar itu artinya bedanya Sodako apa? sama sidada. Sama Sidada Shida dan sama sodako. Sodako. Oh, itu minggu depan aja. Tapi kalau sudah jelas sekali sih, kalau tidak ada berkali-kali. Bentuk kata tidak jauh dari ini ya. Kalau udah menemukan sebuah kata di Quran, wah ini masuknya apa nih? Ya, bandingkan dengan terjemahannya, wah ini berarti berlakulah ilmu sorof itu. Iya begitu. Jadi ini tujuh bentuk kata ya, ditambah dengan 3 bentuk lainnya itu artinya 10 bentuk kata. Nah dari situ nanti ada hubungannya dengan domir. Nanti di sini nih domir. Yansuru yaftahu itu bisa berubah-ubah dengan kata ganti yang sesuai. Ya, baik. Kalau yang 10 ini vertikal apa Horizontal ya. Kalau maunya vertikal. Vertikal. Iya, jadi Dua pangkat 5 32. 2 pangkat 5 juta. Emang gue pikirin. Matematik gitu deh. iya terlalu rumit ya udah. Ya, baik jadi mudah-mudahan ada manfaatnya belajar hari ini. Wal afu minkum ya, kita akhiri, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas dengan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.